Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya iseng-iseng bikin video, mumpung lagi kosong, nggak ada aktivitas terabas. Sedikit mau sharing pengalaman saya menggunakan KLX 140 selama kurang lebih 10 bulan terakhir. Harapannya video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang masih ragu-ragu untuk pakai KLX 140, atau mungkin buat teman-teman yang sudah pakai KLX 140 kemudian butuh referensi atau mungkin second opinion untuk upgrade atau modifikasi motornya. Jadi langsung saja check this video out. Sedikit tips buat temen yang mau memodifikasi KLX 140-nya. Kalau bagi saya sih modifikasi sesuai kebutuhan ya, sesuai karakteristik kita dalam memakai motor. Lebih baik kurang secara spek daripada overspec. Kalau overspec mubazir dan juga tentu saja nantinya akan over budget. Itu prinsip yang saya pakai. Jadi sebelum modifikasi sebaiknya kita ya kenal karakter kita sendiri, jangan sampai hanya nyontek-nyontek orang yang mungkin skillnya lebih tinggi atau karakter bawahnya lebih ekstrim. Jadi kita modif motor kita tidak terlalu ekstrim sehingga nggak kepake atau bahkan sulit untuk mengendalikan motornya. Nah ini akan saya spill satu persatu apa saja yang saya modif. Yang pertama dari aspek engine atau mesin power sendiri, bornya saya ganti dengan Moto One, mereknya Moto One. Size bornya 66 termasuk set pistonnya. Kemudian yang kedua, headnya pakai BRT, dengan ukuran klep 2934. Kemudian per flagnya pakai merek Puma. Noken as juga diganti dengan merek Puma. Karburator PWK 28. Menurut mekaniknya ini adalah yang dipakai buat YZ85. Jadi ini salah satu kunci kenapa motor ini yang saya rasakan tidak sesuai dengan mitos. Salah satu mitosnya adalah sulit dikendalikan karena karakteristiknya terlalu liar, nggak bisa dibawa smooth. Tapi ternyata mitos itu terpatahkan ya. Udah saya buktikan bahwa saya motor ini juga bisa dipakai smooth, dibawa galak juga bisa. Kemudian box filter udara. Box filter udara ini awalnya dulu saya pakai original, kemudian sedikit dimodif untuk menyesuaikan ukuran intake manifoldnya. Bukan intake manifold ya, apa namanya? Selang udaranya. Tapi ada kelemahan, dia tidak bisa rapat join dengan box filternya. Makanya ini saya ganti dengan produk dari Greentech yang dia udah integrated dengan boxnya. Kemudian hostnya juga udah fit dengan PWK 28. Jadi secara intake udara juga lebih smooth karena memang udah didesain flow-nya, plus dia bisa pakai filter, jadi sangat aman untuk debu ya.
pengalaman saya waktu main di KBB, debunya luar biasa. Ini sangat membantu melindungi ruang bakar dari debu-debu yang ikut masuk. Tapi salah satu kelemahannya di sini masih joinnya masih ini ya, masih pakai baut, sehingga ini harus ditambahin seal. Karena kalau kita main di sungai, di air segini otomatis potensi air masuk ke box dan terisap. Jadi solusinya adalah di joinan ini ada beberapa baut, 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah, itu kita tambahkan seal supaya waterproof. Nah, tapi jangan lupa tetap rajin dicek, karena otomatis air tidak bisa drain kalau air masuk dari atas. Wajib dicek guys, cara rutin. Kemudian selanjutnya per klep bukan terklep ya, per clutch atau per kopling itu juga pakai UMA, karena ini menyesuaikan dengan naiknya torsi. Otomatis untuk mencegah slip, kita naikkan rate dari pernya. Ini mereknya UMA, speknya saya juga kurang tahu detail, nanti bisa teman-teman explore sendiri. Kemudian di sisi pengapian kita pakai CDI nya dari BRT. Ini yang single band ya, dual. Kalau pakai dual band, salah satu kelemahannya menurut mekanik saya adalah sebenarnya nggak sesuai dengan kebutuhan saya sukanya yang simple, sekali setup, nggak ada perlu setting tuning lagi. Tapi buat teman-teman yang suka ulik-ulik, mungkin nggak cocok pakai tipe ini sesuai dengan karakteristik saya. Sekali lagi, sesuai dengan karakteristik saya. Di samping itu memang ini lebih murah ya harganya. Kemudian yang bagian terakhir adalah knalpot saya pakai Noribumi bore up pocket 4. Ini sekali lagi menyesuaikan dengan modifikasi engine. Terlalu over juga nggak ada gunanya, justru mungkin sedikit mengurangi peak powernya kalau misalnya knalpot oversize. Jadi pilih yang tepat sesuai dengan modifikasi. Udah ada rekomendasi dari Noribumi untuk bore up sekian, apa knalpot yang cocok. Jadi untuk size bore 66 pakai tipe yang bore up sudah cukup. Oke, selanjutnya untuk aksesoris lain-lain yang menurut saya wajib diganti. Yang pertama adalah stang handlebar. Saya pakai rental. Kenapa ini wajib diganti? Karena originalnya sekali jatuh ekstrim mungkin langsung bengkok atau bahkan patah. Kemudian yang kedua yang harus diganti juga dari originalnya adalah chain tensioner. Ini waktu pasti pakai orinya main batu pasti harus repair, karena ini nggak bisa dihindari, selalu kepentok ya, karena posisinya memang ada di bawah. Sehingga ini saya ganti dengan yang lebih kuat, aluminium, walaupun dia ada usianya juga guys. Ini waktu main ke Merapi langsung jadi kayak gini bentuknya. Cuman masih bisa berfungsi dengan baik. At least nggak setiap pakai harus di repair. Kemudian untuk kopling saya pakai Zeta satu set dengan tuas rem. Kenapa pakai ini? Karena membantu sekali dengan digantinya per kopling yang lebih keras. Ini akan membantu tangan kita biar gak cepat kram guys, lebih ringan feelnya dibandingkan dengan beberapa model lain. Kemudian yang gak kalah penting yang perlu ditambahkan adalah lampu kalau untuk kebutuhan terabas, karena keseringannya itu sampai malam mainnya. Jadi tipsnya pasang lampu ini langsung ke aki, tapi jangan lupa ditambahin fuse sebagai pengaman, dan juga instalasinya harus rapi guys, tambahan switch tersendiri. Oke, di bagian terakhir ini saya akan ngasih pendapat mengenai KLX 140, kelebihan dan kekurangannya menurut saya, menurut pengalaman saya pakai selama 10 bulan.
Jadi yang pertama kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah bobotnya ringan. Bobot ringan ini efeknya kemana-mana ya. Kalau kita bawa buat trapez apalagi head enduro, berpengaruh ke fisik, berpengaruh ke bawa motornya, kemudian kemampuan untuk melalui beberapa obstacle. Kemudian yang kedua, kelebihannya putaran bawahnya sangat responsif. Jadi buat teman-teman yang suka nyolok gitu, wili-wili, kemudian yang butuh obstacle yang butuh power bawah, ini sangat berguna sekali. Motor ini enak dibawanya. Kemudian kelebihan yang ketiga menurut saya, ground clearance-nya sangat cukup, walaupun nggak terlalu tinggi motor-motor build up, tapi udah sangat cukup untuk beberapa medan. Contohnya kemarin di Rotary Merapi dengan karakteristik batu yang seperti itu, ini masih nggak merepotkan ya, masih bisa dibawa dengan ground clearance seperti ini. Kemudian kelebihan berikutnya adalah suspensi ya. Suspensi ini kalau menurut saya buat kebutuhan seperti saya ya, yang mainnya nggak terlalu agresif dan sebagainya, udah sangat mumpuni. Shock belakang ini nggak saya apa-apain, setupnya udah pas sekali menurut saya. Kemudian suspensi depan juga sudah cukup. Walaupun untuk beberapa kondisi tertentu ini butuh effort untuk handling suspensi depan ini. Salah satu contohnya ketika ada turunan yang agak tajam, kemudian harus ada speed, dipaksa ada speed ya karena turunan. Nah itu handling ketika dia landing itu butuh extra effort. Namun demikian sejauh ini masih aman sih, nggak sampai yang ngejedok dan sebagainya. Dengan bobot saya masih mumpuni. Apalagi kalau di upgrade pastinya akan lebih nyaman lagi. Berikutnya kekurangan menurut saya ya, ada 3 yang saya catat. Yang pertama, wheelbase-nya ini tentu saja dengan dimensi yang seperti ini dia harus pendek. Jadi dengan pendeknya wheelbase, untuk di beberapa karakter track dia kurang stabil, misalnya di batu-batu lepas, kemudian ditanjakan, itu dia kecenderungannya akan mudah backflip. Itu sebagai konsekuensi dari dimensi motor ini. Kemudian kekurangan yang kedua, nah ini belum ada kickstarter. Walaupun starternya masih mumpuni, tapi untuk kondisi darurat mungkin buat beberapa orang akan was-was karena nggak ada kickstarternya, terutama pada saat trabas. Walaupun masih ada solusinya sebenarnya, dengan cara ada yang didorong, kemudian ada mungkin yang diputar bannya dengan posisi gigi masuk dan sebagainya. Masih ada beberapa trik ketika ini dalam kondisi darurat dan nggak ada kickstarternya. Kemudian ini salah satu mungkin karakter yang mungkin saya pertanyakan dari produknya Kawasaki adalah motor starternya ini kalau menurut saya abnormal noise-nya itu. Ketika mati itu selalu ada bunyi krak. Bahkan pada saat pertama saya pakai ini, saya tanyain ke mekanik, ini kenapa ada abnormal nggak pasangnya. Tapi ternyata memang karakteristik starternya KLX itu seperti itu, dan wajar. Aneh sih ya, tapi sejauh ini nggak ada kendala. Moga-moga bukan masalah yang serius. Jadi so far masih, jadi harapannya ke depan Kawasaki bisa improve dari aspek starter ini sehingga pengguna lebih nyaman. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai jumpa lagi.